Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 agama yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Bu Ella dalam pembelajaran akidah akhlak. Kita akan masuk materi pada Thorekoh Sadiliyah. Kemarin saya sudah memposting PowerPoint yang pertama materi tentang Qadiriyah, Thorekoh Qadiriyah, terus Thorekoh Naqsabandiyah, Thorekoh Qadiriyah Naqsabandiyah, dan yang terakhir kemarin saya memposting materi Sadiliyah dan Syatariyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang Thorekoh Sadiliyah. Thorekoh ini didirikan oleh seorang yang masih memiliki garis keturunan sampai ke Rasulullah yang bernama Syekh Abul Hasan As-Sadili. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Abul Hasan Sadiliyah. Silsilahnya mempunyai hubungan dengan orang-orang keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari keturunan Siti Fatimah putri Rasulullah SAW. Syekh Abul Hasan As-Sadili dilahirkan di daerah Humara Utara, Maroko pada tahun 573 Hijriah. Pendidikan agamanya dimulai dari didikan kedua orang tuanya, kemudian berlanjut pada guru-guru spiritual yang juga ulama besar, diantaranya adalah Abdus Salam bin Mesyaih. Syekh Abul Hasan As-Sadili terkenal orang yang sangat kaya raya, seorang konglomerat. Walaupun dia seorang pendiri Thorekoh, namun beliau tidak pernah mempermasalahkan atau melarang murid-muridnya untuk menjadi kaya, murid-muridnya untuk menjadi konglomerat, karena ajaran-ajarannya memang dalam zuhudnya tidak pernah melarang manusia untuk menjadi miskin, untuk meninggalkan seluruh harta bendanya dan lain-lain. Nanti akan saya lanjutkan di ajaran-ajarannya. Pernah ada suatu kisah ini diceritakan, ada seorang yang kepingin berguru pada Syekh Abul Hasan As-Sadili. Suatu hari dia datang sesuai alamat yang ditunjukkan. Namun sesampainya di sana dia masih bingung karena rumah yang ditunjukkan itu adalah rumah yang sangat besar, bak istana yang sangat megah yang dihiasi dengan emas permata, yang dia ragu untuk masuk ke dalamnya. Akhirnya dia hanya berdiri di depan pintu gerbangnya yang sangat besar. Namun tiba-tiba ada sebuah kereta kencana datang, kereta yang ditarik oleh 2 ekor kuda. Keretanya saja dilapisi emas. Kemudian turunlah seorang laki-laki yang nampak kelihatan sangat gagah dengan pakaiannya yang sangat bagus. Kemudian dia bilang ke pemuda tersebut, sedang apa dia di situ, mau mencari siapa. Kemudian orang itu tadi yang turun dari kereta adalah Syekh Abul Hasan As-Sadili. Kemudian pemuda itu bertanya kepada Syekh tadi bahwa apakah beliau tahu mana rumahnya Syekh Abul Hasan As-Sadili, karena dia ingin sekali berguru kepada Syekh Abul Hasan As-Sadili. Kemudian Syekh Abul Hasan As-Sadili tidak menyampaikan bahwa dirinya adalah Syekh Abul Hasan As-Sadili. Dia juga enggak menyampaikan rumah yang ada di depannya adalah rumah beliau. Kemudian Syekh Abul Hasan As-Sadili menyuruh pemuda tadi naik kereta yang tadi habis dinaikinya. Kemudian dia dikasih minuman, ditaruh di dalam bejana, bejananya saja terbuat dari emas. Dia dikasih minuman yang sangat paling yang ditemui pemuda itu minuman yang paling enak sedunia gitu ya. Sampai akhirnya ketika dia naik kereta kencana, dia itu kemudian dipeseni sama Syekh Abul Hasan As-Sadili. Silahkan nak, kalian nikmati perjalanan di dalam kota ini. Nanti kalian lihatlah apa yang bisa kalian nikmati, bisa kalian lihat, nanti laporkan kepada saya. Kemudian pemuda itu naik dengan membawa satu bejana yang diisi air, bejana dari emas yang diisi air. Namun karena naik kereta kencana dari kuda, jalannya
mancul-mancul gitu, sampai akhirnya pemuda itu tidak melihat sekelilingnya, namun dia hanya mengamati air itu agar tidak tumpah, karena si Abul Hasan Asadili bilang silahkan berkeliling namun airnya jangan sampai tumpah gitu ya. Sampai akhirnya pemuda itu terus berkeliling, nah dengan harapan dia itu airnya tidak akan tumpah. Sampai akhirnya ketika sampai kembali di tempatnya si Abul Hasan Asadili, ditanya, gimana nak, airnya tumpah apa enggak? Tidak, airnya enggak tumpah. Terus apa yang kamu lihat dalam perjalanan kamu naik kereta kencana? Saya tidak melihat apa-apa karena saya fokus hanya melihat minuman yang saya berikan di dalam bejana ini. Nah sekarang kamu nak bisa menyimpulkan bahwa dalam hidup itu manusia harus fokus, seperti halnya fokusnya kamu melihat air dalam bejana itu. Itulah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya adalah bagaimana kita fokus melihat kita mengabdi kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus kita disibukkan dengan lingkungan kita. Kita bisa khusyuk kepada Allah walaupun lingkungan kita, di sekitar kita ada emas berlian. Kita bisa berada di lingkungan yang sangat ramai, kita bisa di lingkungan yang sangat mewah, ada uang yang begitu banyak, tanpa harus mengurangi kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ajaran yang disampaikan oleh Abul Hasan Asadili tentang mendekatkan diri kepada Allah. Tidak harus dengan cara kita menyepikan diri di dalam gua, tidak harus menyepikan diri di tempat-tempat khusus, tapi kita bisa melakukannya di mana saja, walaupun di tengah keramaian ataupun kita di lingkungan yang banyak sekali wanita cantik atau banyak sekali harta benda, tapi tidak berpengaruh terhadap kekhusyuan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekelumit kisahnya tentang bagaimana Abul Hasan Asadili mengajarkan kepada murid-muridnya tentang cara mendapatkan ma'rifatullah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, sehingga beliau tidak pernah melarang ketika muridnya untuk menjadi kaya, untuk menjadi seorang pengusaha, untuk menjadi konglomerat. Yang penting tidak pernah meninggalkan hakikat hidupnya sendiri, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang saya akan lanjutkan kembali kisahnya Abul Hasan Asadili. Tadi setelah kita melihat gurunya Abul Hasan Asadili, kemudian dia mengembangkan ilmunya, di mana dia setelah meninggalkan Maroko, kemudian mengasingkan diri, kemudian tinggal di daerah di Tunisia, Afrika. Nah disinilah beliau menghabiskan hari-harinya mendekatkan diri kepada Allah. Nah secara pribadi Abul Hasan Asadili tidak pernah meninggalkan karya tasawufnya, kecuali yang berupa doa atau hisib yang dikumpulkan oleh muridnya. Nah, doa dan hisib itu adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran, zikir, dan sholawat yang biasa diamalkan oleh Abul Hasan Asadili. Nah, siapa murid-murid beliau yang mengumpulkan karya-karyanya Syekh Abdul Hasan Asadili? Yaitu seorang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, Syekh Ibnu Athaillah sendiri ini terkenal dengan sufinya beliau. Nah, kemudian sampai sekarang Syekh Abul Hasan Asadili banyak sekali pengikutnya, bahkan di daerah kita, di wilayah Purwokerto, di wilayah Banyumas, di wilayah Cilacap, banyak pengikut dari Syekh Abul Hasan Asadili karena ajarannya yang tidak berat, tidak membutuhkan zikir yang khusus yang lama, tapi cukup misalnya kita mau bepergian naik mobil, di situ sambil membaca sholawat, membaca hisib, membaca doa, cukup amaliyahnya seperti itu. Salah satu contoh ulama di sini yang memang beliau termasuk salah satu tokoh dan mengembangkan torekot Syekh Abul Hasan Asadili di wilayah Purwokerto, itu ada namanya Mbah
Abdul Malik itu di daerah Leduk. Kemudian salah satu muridnya itu adalah Habib Lutfi dari Pekalongan, itu juga termasuk pengikut dari Thorekoh Sadziliyah. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih ajaran-ajaran Thorekoh Sadziliyah. Yang pertama, bahwa ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin yang diwujudkan dengan jalan bersikap waro. Nah, waro itu apa? Waro adalah bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang haram, yang berdosa, dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya subhat. Subhat itu apa, anak-anakku? Subhat itu adalah hal-hal yang tidak jelas antara halal dan haramnya. Juga kita beristiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa menurut Syekh Abdul Hasan As-Sadzili adalah bagaimana kita meninggalkan perbuatan yang dosa dan meninggalkan yang haram dan meninggalkan hal-hal yang tidak jelas halal haramnya serta beristiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Itulah yang dinamakan ketakwaan. Yang kedua, ajaran Abdul Hasan As-Sadzili adalah kita konsisten mengikuti sunnah Rasulullah, baik dalam ucapan atau sunnah qauliyah maupun perbuatan atau sunnah fi'liyah yang direalisasikan dengan selalu bersikap waspada dan bertingkah laku yang luhur sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladannya umat Islam, karena Rasulullah sendiri adalah akhlaknya Al-Quran. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke bumi ini ya hanya untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kita diperintahkan untuk selalu konsisten mengikuti akhlak-akhlak beliau, sunnah-sunnah beliau, baik sunnah qauliyah maupun sunnah fi'liyah, sunnah dalam ucapan, perbuatan, atau bahkan sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sunnah yang Rasul sendiri tidak melakukan, tapi ketika sahabat melakukan dibiarkan, berarti itu dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ajaran yang ketiga ini berpaling hatinya dari makhluk, baik dalam penerimaan maupun penolakan, dengan berlaku sadar dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya walaupun Syekh Abdul Hasan As-Sadzili tinggal di rumah yang begitu mewah, bergelimang harta, rumahnya beristana, minumannya minuman yang enak-enak, tapi tidak sedikit pun mengurangi kekhusyuan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ajaran beliau adalah ridho. Ridho itu apa? Ridho adalah rela terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik ketetapan yang baik maupun ketetapan yang buruk. Contoh ketetapan yang buruk apa? Contoh ketetapan yang buruk adalah ketika kita diberikan misalnya kita lagi senang-senangnya hidup dengan orang yang kita kasih, tiba-tiba Allah mengambil orang yang kita kasih itu bagian ketetapan yang memang harus kita terima, bagian ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Ketetapan yang menyenangkan apa? Ketika kamu diberikan otak yang cerdas, kalian meraih segala sesuatunya dengan kemudahan. Itu bagian dari ketetapan Allah yang menyenangkan. Baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan haruslah kita terima dengan senang. Kadang-kadang orang kalau mendapatkan takdir yang baik senang, tapi ketika mendapatkan takdir yang kurang baik dia akan mengeluh, akan marah dan lain-lain. Dilahirkan dari orang tua yang miskin, marah, saya nggak mau dilahirkan dari orang tua miskin. Kamu misalnya punya keinginan tapi tidak pernah tercapai karena orang tuamu tidak punya uang, itu kamu terima, kamu rela bahwa semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kecukupan maupun kekurangan. Dan yang terakhir adalah selalu kembali kepada Allah. Dalam artian apa? Kita bertaubat, kembali kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, memperbanyak membaca istighfar. Kalau yang dicontohkan Rasulullah berapa kali sehari semalam? Minimal 100 kali. Karena setiap istighfar yang kita baca dapat menjadikan
kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bisa bermuhasabah atas apa yang kita lakukan. Baiklah, demikian anak-anakku, ada beberapa hal yang bisa kita contoh dari Abul Hasan Asadili. Yang pertama adalah walaupun Syekh Abul Hasan Asadili menjadi orang yang kaya raya, orang yang bergelimang harta, tapi dia tidak pernah sombong kepada orang lain. Yang kedua, walaupun dia diberikan kenikmatan yang luar biasa banyaknya, namun tidak pernah meninggalkan kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hakikat hidup adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, tetaplah semangat dalam belajar, tetap mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah lupa kalian di rumah membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.